Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vita Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu dengan NPM A1A019037. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul Blended Learning. Blended Learning ini sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu suku kata blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Blended learning memberikan manfaat yang jelas untuk menciptakan pengalaman belajar dengan cara menyajikan pembelajaran yang tepat pada saat yang tepat dan pada waktu yang tepat kepada setiap individu. Blended learning menjadi batasan yang benar-benar universal dan global dan membawa kelompok pembelajaran bersama-sama melintas budaya dan zona waktu yang berbeda. Pada konteks ini, blended learning dapat menjadi salah satu pengembangan paling signifikan pada abad ke-21. Seperti yang kita tahu, di setiap pembelajaran itu pasti memiliki karakteristik tersendiri. Begitu pula dengan blended learning ini. Blended learning ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau bertatap muka, face to face, pembelajaran mandiri dan via online. Kemudian, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan cara pembelajaran. Lalu, pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sangat penting. Pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Kemudian ada pula tujuan dari blended learning ini, yang dimana membantu peserta didik untuk berkembang lebih maju di dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan pembelajaran online. Selain itu juga, blended learning memiliki dua kategori, yaitu kategori yang pertama, peningkatan bentuk aktivitas tatap muka, dan yang kedua ialah pembelajaran campuran. Di dalam blended learning ini pun memiliki implementasi yang dimana upaya menggabungkan kegiatan belajar konvensional atau tatap muka dengan belajar menggunakan komputer atau perlengkapan elektronik berdasarkan petunjuk dari pendidik, di mana materi dapat berbentuk media digital yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar konvensional. Menurut Hartono dan Rustaman, blended learning pada kegiatan pembelajaran online perlu dikemas agar penyajian bahan ajarannya menjadi menarik, misalkan dalam bentuk video atau animasi. Selain daripada itu, ada pula penelitian terkait blended learning, yang dimana blended learning berpeluang menggeser paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang terpusat kepada pengajaran ke arah paradigma baru yang terpusat kepada peserta didik. Blended learning berpeluang meningkatkan interaksi antara peserta didik dengan pengajar, peserta didik dengan lainnya, peserta didik atau pengajar dengan konten, dan peserta didik atau pengajar dengan sumber belajar lain. Manfaat dari blended learning itu sendiri yaitu proses pembelajaran tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu belajar dengan memanfaatkan media online. Selain itu juga mempermudah proses komunikasi antara peserta didik dengan pengajar,
membantu mempercepat pengajaran, dan membantu memotivasi keaktifan peserta didik yang ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Seperti sejak tahun 2009, Kusni telah mulai mengimplementasikan blended learning pada kuliah AE3121. Masih banyak yang harus diperbaiki, tetapi mekanisme perbaikan yang berkesinambungan telah menjadi pada kuliah AE3121 getaran mekanik. Dan untuk pelaksanaannya, disarankan untuk melibatkan asisten dalam diskusi melalui pertanyaan dan peserta didik yang cukup banyak menyita waktu. Hasil penelitian Hartono dan Rustaman menyimpulkan bahwa uji coba lapangan program online learning terlaksana dengan baik. Peserta didik yang merespon web pembelajaran online dengan baik sebanyak 42% dan sangat baik ialah 58%. Adapun kelebihan pada blended learning ini yang pertama yaitu peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan peserta didik lain atau pengajar di luar jam tatap muka. Yang ketiga, kegiatan peserta didik di luar jam tatap muka tetap dapat dikontrol oleh pengajar. Yang keempat, pengajar dapat menambah materi pembelajaran melalui internet. Dan yang kelima, pengajar dapat meminta peserta didik untuk membaca materi atau melakukan pembelajaran tatap muka. Selain kelebihan, adapun kekurangan di dalam blended learning ini yang dimana media yang digunakan sangatlah beragam, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik, serta kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran terhadap penggunaan teknologi. Selain kelebihan dan kekurangan, ada pula masalah bagi pengajar, yang dimana dibutuhkan keterampilan khusus dalam menyelenggarakan e-learning. Perlu menyiapkan referensi digital, perlu merancang referensi yang terintegrasi dengan tatap muka, serta perlu menyiapkan waktu khusus untuk mengelola pembelajaran berbasis internet ini. Itulah sedikit materi tentang blended learning yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram saya ya, dan jangan lupa pula subscribe YouTube ini agar tidak ketinggalan setiap video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이건 거짓말이 아니야 yeah, yeah, yeah. 이제부터는 나의 옆이 제일 편한 자리야 yeah, yeah. 입술을 오므리고 내는 소리와 같이 내 이름을 불러줬으면 좋겠어 내가 뒤로 떨어져서 걷더라도 단지 이 목소리를 들어줬으면 좋겠어 네 눈앞에